Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai sumur resapan. Dalam benak kita, teman-teman, sumur resapan itu adalah salah satu program yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan di Jakarta dalam rangka untuk mengurangi banjir. Jadi ini adalah salah satu cara mengurangi banjir Jakarta dengan membuat sumur resapan. Walaupun kemarin itu dipersoalkan oleh pihak PSI dan bahkan akan menggulirkan hak interpelasi kepada Pak Anies Baswedan, hak bertanya terkait sumur resapan. Seberapa efektif sumur resapan dalam rangka untuk mengurangi banjir Jakarta? Namun demikian, kemarin ada pernyataan dari Pak Edi Prasetyo, Ketua DPRD DKI Jakarta, tidak perlu diteruskan terkait hak interpelasi sumur resapan. Karena setelah itu tidak ada program lagi, tidak ada proyek lagi mengenai pembuatan sumur resapan. Jadi tidak perlu diteruskan hak interpelasi. Nah, kali ini teman-teman ada program sumur resapan yang akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ini ada netizen yang bilang, loh ini kan program dari Pak Anies Baswedan, tetapi kenapa ini mau digunakan atau ditiru oleh Pak Ganjar Pranowo? Nah, bagi saya teman-teman, meniru program yang bagus itu tidak masalah kalau itu bermanfaat, ditiru saja. Walaupun dari pihak pendukung Ganjar ini ada yang tidak mau menggunakan program-program yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Tetapi melihatnya bukan hanya seperti itu, tapi manfaat teman-teman, manfaat sumur resapan dalam mengurangi banjir. Ternyata itu juga efektif, salah satu cara untuk mengurangi banjir. Nah teman-teman, terkait sumur resapan yang akan diadopsi, yang akan digunakan oleh Pak Ganjar Pranowo, kita akan baca beritanya. Kita ambil berita dari Warta Ekonomi. Anies Baswedan visioner, sumur resapan ditiru Gubernur Jawa Tengah. Pendukung Ganjar kalau masih ada urat malu mending titik. Nah ini apa titik ini teman-teman? Pegiat media sosial Eko Widodo menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan seorang sosok pemimpin yang visioner. Hal ini lantaran kebijakan mantan Mendikbud saat memimpin ibu kota diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Anies itu visioner. Kebijakan sumur resapan yang dibully buzzer RP kini ditiru Gubernur Jawa Tengah. Ucapnya dikutip dari Twitter @ekoboy2 Rabu 29 Juni 2022. Lantas karena kebijakan Jakarta akan ditiru Jateng, Eko menilai pendukung Ganjar harusnya malu dan tutup akun. Nah ternyata titik-titik tadi adalah untuk tutup akun teman-teman. Pendukung Ganjar kalau masih ada urat malu mestinya tutup akun. Retweet keras guys, kata dia. Ganjar sudah meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan ke kabupaten atau kota terkait pembuatan sumur resapan. Dia berharap tiap rumah di dataran tinggi memiliki sumur resapan untuk menangani seluruh air yang turun. Jadi kalau hujan turun dan kemudian hutannya gundul dan sebagainya, pasti air akan langsung turun sampai ke bawah, kata Ganjar. Dikutip dari fajar.co.id Rabu 29 Juni 2022. Kami sudah minta pada Dinas Lingkungan Hidup untuk sampaikan ke kabupaten atau kota yang punya daerah tinggi, yuk semua buat. Maka kalau kemudian secara teknis dihitung dan mana yang masuk dataran tinggi, dan di sana katakan ada kawasan perumahan dan sebagainya, kita wajibkan saja agar setiap rumah membuat satu sumur resapan di halamannya. Kalau dibuat serentak bisa membantu mengelola air dengan baik, kata Ganjar Pranowo. Itu teman-teman himbauan dan bisa jadi perintah teman-teman kepada Dinas Lingkungan Hidup dan disampaikan ke kabupaten kota untuk membuat sumur resapan di dataran tinggi. Jadi kalau hujan turun cukup deras teman-teman, ini bisa menampung air. Jadi air tidak langsung turun ke bawah, tetapi
bisa tersimpan dulu di dalam sumur resapan itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo ini masuk akal teman-teman, agar air itu tidak langsung turun ke bawah sehingga di atas itu akan kehabisan air. Dan ada salah satu netizen yang mengatakan bahwa program sumur resapan itu adalah program Pak Anies Baswedan. Nah, kalau ditiru oleh Ganjar, berarti yang selama ini mengolok-olok Pak Anies Baswedan, selama ini mengkritik Pak Anies Baswedan terkait sumur resapan, silahkan tutup akunnya. Ini adalah salah satu sindiran teman-teman dari pegiat media sosial. Sekali lagi bagi saya, kalau program itu baik, mari dikembangkan, mari ditiru, karena ini ada manfaatnya teman-teman. Jadi kalau program itu tidak baik, ya jangan ditiru, tetapi ini kan program yang cukup baik dan bisa membantu masyarakat. Ketika ada banjir dan sebagainya, maka sumur resapan adalah salah satu solusi. Dan apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo memang masuk akal. Silahkan per rumah ini membuat sumur resapan di dataran tinggi agar air tidak langsung turun ke bawah. Itu adalah yang disampaikan Ganjar kepada dinas terkait. Nah teman-teman, kalau kita melihat Ganjar Pranowo hari-hari ini memang masih menjadi sorotan publik, termasuk juga dengan Pak Anies Baswedan, karena dua kandidat ini adalah kandidat calon presiden potensial. Dan bahkan kemarin kalau kita ikuti di Rakernas Nasdem, nama Ganjar dan nama Anies ini masuk dalam radar calon presiden yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Dan juga ada Andika Perkasa, Panglima TNI, juga masuk itu teman-teman, masuk yang direkomendasikan oleh peserta Rakernas Partai Nasdem. Tinggal nanti Pak Surya Paloh akan memilih satu di antara tiga itu, siapa yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Tetapi kalau kita melihat statement yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, itu jauh-jauh hari sudah mengatakan jangan membajak kader kami, termasuk Ganjar Pranowo, karena Ganjar itu adalah kader dari PDIP. Jadi itu kemarin disampaikan oleh pihak PDIP teman-teman, oleh pihak Sekjen PDIP. Jadi kalau misalkan Nasdem ini mengusung dari Ganjar, berarti itu artinya membajak. Padahal sudah diingatkan oleh PDIP, jangan membajak kader kami. Itu artinya bahwa PDIP minta supaya Ganjar tetap di PDIP. Dan kemarin kita juga melihat teman-teman ada Rakernas dari PDIP, Rakernas kedua PDIP. Di dalam Rakernas itu ada beberapa rekomendasi atau hasil dari Rakernas. Di antaranya hasilnya itu adalah bahwa mengusung calon presiden, wakil presiden itu adalah kewenangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan itu dibaca langsung oleh Ganjar Pranowo. Jadi ada pertanyaan, kenapa yang baca kok Ganjar Pranowo, kok bukan yang lain? Biasanya hasil Rakernas itu yang baca adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, tetapi ini yang suruh baca adalah Ganjar Pranowo. Maka ada penafsiran ini adalah bentuk sindiran kepada Ganjar Pranowo agar tidak bermanuver terkait Pilpres 2024. Kenapa begitu? Karena pihak PDIP itu semua sudah sepakat bahwa calon presiden itu ditentukan oleh Ketua Umum PDIP. Jadi jangan bermanuver. Sisi lain teman-teman, kalau kita melihat internal PDIP, pengurus PDIP itu menginginkan Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024. Jadi bukan Ganjar yang disebut, tetapi Puan Maharani. Bahkan di dalam rapat anggota DPR ada salah seorang politikus partai PDIP mengatakan bahwa calon kami itu adalah Puan Maharani untuk Pilpres 2024. Itu artinya nama Puan memang sering disebut di internal PDIP, dan itu adalah salah satu modal Puan Maharani untuk maju di 2024. Jadi bukan Ganjar yang disebut oleh pengurus PDIP, tetapi Puan Maharani. Tetapi teman-teman, sisi lain Ganjar Pranowo itu punya elektabilitas yang cukup tinggi, sehingga layak juga untuk diusung di 2024. Jadi ini bisa mungkin nanti PDIP akan mengusung Puan Ganjar atau Ganjar Puan sebagai calon presiden dari PDIP. Jadi sampai hari ini memang Megawati belum menyampaikan ke publik siapa calon presiden dari PDIP. Katanya disembunyikan dulu oleh Megawati, dan pada saatnya nanti juga akan diumumkan oleh Megawati Soekarno Putri.
Dan yang berikutnya yang kita soroti terkait Puan Maharani, teman-teman. Kemarin Puan Maharani mendapat tugas khusus dari Megawati. Tugas khususnya adalah supaya menemui ketua umum partai politik untuk menjajaki kerjasama. Jadi masih bertemu teman-teman, tapi belum bisa melakukan koalisi. Jadi masih bertemu dulu, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Megawati hasil pertemuan itu. Dan kalau kita lihat kemarin Pak Surya Paloh juga siap menerima pertemuan atau menerima kunjungan dari Puan Maharani. Itu adalah salah satu tugas yang diberikan kepada Puan Maharani untuk bersilaturahmi atau menemui ketum-ketum partai politik yang intinya mengajak kerjasama. Tetapi walaupun ini tidak kerjasama dalam rangka mengusung calon presiden, sebenarnya PDIP sudah siap teman-teman, karena PDIP sendiri yang bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden di 2024. Itu kalau kita melihat internal di PDIP. Kemudian sisi lain kalau kita melihat Pak Anies Baswedan, ini juga luar biasa teman-teman. Pak Anies ini didukung oleh banyak kader, banyak relawan dari berbagai daerah. Terbukti deklarasi Pak Anies Baswedan cukup kuat. Jadi memang ini menjadi hal yang menarik kalau di 2024 nanti dipertemukan antara Anies Baswedan melawan Ganjar Pranowo dalam pertarungan Pilpres 2024. Itu sungguh menarik. Dan tidak cocok kalau misalkan ada duet pemersatu bangsa yang kemarin digulirkan oleh Pak Surya Paloh menduetkan Anies Ganjar. Ini banyak tidak cocoknya. Karena apa? Pendukung Ganjar itu tidak menerima pendukung Anies. Sementara juga pendukung Anies tidak mau menerima pendukung Ganjar. Itu artinya bahwa para pendukung, para pemilih Pak Anies Baswedan itu tidak mau disatukan atau diduetkan antara Anies dan Ganjar atau Ganjar dengan Anies. Jadi itu mintanya supaya Anies tetap maju di 2024, sementara Ganjar juga begitu, kalau bisa juga maju, biar terlihat nanti siapa yang menang dalam Pilpres 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini mengenai Pak Anies Baswedan yang disebut visioner oleh netizen. Visioner itu artinya orang yang punya visi ke depan, jauh ke depan. Jadi bukan pandangan yang pendek yang sesaat, tetapi ini adalah jangka panjang. Itulah Pak Anies Baswedan yang punya visi. Dan sumur resapan ini informasinya akan ditiru oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jadi Pak Ganjar meniru program Pak Anies. Walaupun ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa program sumur resapan itu bukan programnya Pak Anies, tetapi gubernur sebelumnya itu sudah ada program sumur resapan. Itu kata mereka teman-teman. Tetapi yang pasti program sumur resapan ini populer pada waktu Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.